強くなんなきゃいけないんだよ。あいつに比べたら。今の俺ならお前ら俺がやる。今の俺なら突き破る強力な一撃を。Hey, selamat datang di Teman Anime kali ini. Aku mau bawain alur cerita series anime yang jadi salah satu anime favorit aku nih. Dari film yang berjudul Solo Leveling. Film ini menceritakan seorang pemburu kelas E paling lemah yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan nih untuk menjadikannya menjadi sangat overpower. Namun itu semua harus dilakukannya dengan cara solo leveling. So yang penasaran langsung aja kita ke alur ceritanya. あれ孫くんじゃん。寒いのお疲れ様。兄ちゃんは別名人類さん。もう一度チャンスがあれば。強くなんなきゃいけないんだよ。 Tidak lama kemudian, Jinwoo terbangun di rumah sakit. Hal ini membuatnya kaget sekaligus bersyukur sebab dia diberikan kesempatan untuk hidup. Keadaannya ini membuat dua orang dari Serikat Hunter datang dan mengecek keadaannya Jinwoo. Mereka bernama Woo Jinchul dan juga Kang Taisik. Kedatangan mereka ke sana untuk mengecek nih apakah Jinwoo mengalami kebangkitan kedua pasca kejadian yang aneh tersebut. Namun berdasarkan hasil tes itu, justru Jinwoo tidak mengalami kebangkitan apapun. Alhasil Jinchul dan juga Taisik harus berpamitan nih pada Jinwoo. Ketika mereka pergi, Jinwoo dari tadi tengah memandangi sebuah papan notif nih yang hanya bisa dilihat olehnya. Namun dia masih kesulitan untuk mengoperasikannya. Tidak lama kemudian Jin Ah datang menjenguknya. Berkat saran dari Jin Ah, Jinwoo bisa mengoperasikan sistem notifikasi solo miliknya. Setelah itu Jin Ah pamit pergi. Kemudian Jinwoo berusaha untuk melihat semua sistem tersebut dan menemukan sebuah daily quest. Daily quest ini harus dikerjakan oleh Jinwoo selama 1 hari. Karena jika tidak dikerjakan maka dia akan terkena hukuman. Sayangnya semua peringatan itu diabaikan nih oleh Jinwoo sebab dia merasa masih harus beristirahat. Di sisi lain, Jinchul sedang mengabari ketua Serikat Hunter yaitu Go Gun-hee tentang kasusnya Jinwoo yang masih belum terpecahkan misterinya. Sementara itu Jong-in berhasil nih merekrut Cha Hae-in sebagai salah satu anggotanya. Wanita itu merupakan seorang hunter kelas S sepertinya. Malamnya sebuah portal tiba-tiba muncul nih di tengah jalan. Namun para hunter belum juga datang. Saat ini Jinwoo tengah tidur karena dia belum menyelesaikan daily quest. Maka sistem tersebut akan memberinya hukuman. Hukuman tersebut memaksa Jinwoo berteleport ke sebuah padang gurun tanpa ujung. Dia juga dipaksa untuk bertahan dari serangan monster kelabang selama 4 jam. Beruntungnya dia berhasil nih melewatinya. Singkat cerita, pagi harinya Jinwoo sudah mulai untuk melakukan daily questnya. Dia terus menerus latihan fisik nih. Bahkan kegiatannya itu sempat dilihat dari jauh oleh Johe yang ingin menjenguknya. Setelah itu Johe kembali pulang tanpa bertemu dengan Jinwoo. Sementara itu Jinwoo sudah menyelesaikan daily questnya dan kini dia akan mengupgrade dirinya.
Selain itu dia juga membuka hadiah dari daily questnya dan Jinwoo mendapatkan sebuah kunci dungeon instan. Setelah itu Jinwoo terus berlatih nih demi ibunya yang terbaring di rumah sakit akibat penyakit narkolepsi dan juga untuk mempersiapkan diri menuju ke dungeon instan. Tibalah nih saatnya Jinwoo akan melakukan raid di dungeon instan yang berada di sebuah stasiun bawah tanah. Beruntungnya dungeon ini hanya berpengaruh padanya saja. Tidak lama setelah masuk ke stasiun, Jinwoo sudah dihadang nih oleh sekelumpulan goblin. Walaupun dia ragu, Jinwoo harus tetap mengalahkan para goblin dengan dagger miliknya. Alhasil dia berhasil nih mengalahkan mereka semua. Namun sialnya, tiba-tiba saja muncul satu monster serigala bertaring besi. Jinwoo mengalami kesulitan nih melawannya sebab level monster itu di atasnya. Namun naasnya lagi, dagger miliknya dengan mudahnya dihancurkan nih oleh monster tersebut. Tidak kehabisan akal, Jinwoo masih terus berusaha bertahan dan berpikir untuk mengalahkan monster tersebut. Lalu Jinwoo sempat mengingat nih sebuah pedang milik Pak Kim. Alhasil dia mengambil pedang tersebut dari inventory miliknya. Setelah itu dia menghabisi satu monster serigala itu dengan pedang Pak Kim. Sialnya dia kedatangan dua monster serupa. Tanpa ragu lagi Jinwoo menyerang mereka. Namun satu monster itu berhasil kabur karena takut untuk melawan Jinwoo. Dia membiarkan monster itu pergi. Saat ini Jinwoo tengah melihat kenaikan level dirinya yang ternyata masih level 2. Setelah itu Jinwoo mengambil drop item nih dari para monster yang sudah dikalahkannya. Sehabis itu Jinwoo melihat semua sistem toko menyimpan hadiah drop dan lainnya. Sialnya dungeon itu masih belum selesai nih sebab monster yang kabur telah kembali bersama kawanannya. Alhasil Jinwoo harus kembali bertempur melawan para monster itu. Awalnya dia mengalami kesulitan tapi Jinwoo berhasil nih mengalahkan para monster serigala itu dan mendapatkan batu teleportasi dan juga title ability. Walaupun Jinwoo harus membuat pedangnya rusak. Setelah itu Jinwoo membulatkan tekadnya nih untuk terus maju hingga mencapai boss dungeon. Sementara itu Joe ditelepon oleh Serikat Hunter sebab mereka membutuhkan bantuannya untuk join dalam portal level D yang berlokasi tidak jauh darinya. Kembali ke Jinwoo, peningkatan solo level Jinwoo benar-benar pesat. Bahkan monster yang tersisa hanya boss dungeon. Dengan membulatkan tekadnya lagi, Jinwoo mulai memasuki sarang dari boss dungeon. Boss dungeon kali ini berbentuk seperti ular raksasa. Sebelum Jinwoo memulai aksinya, dia berusaha membaca situasi terlebih dahulu nih. Dia beranalisis bahwa ular besar itu tidak dapat ditembus oleh pedang. Sekalipun begitu Jinwoo bertaruh dan justru aksi nekatnya itu membuat dirinya berada di ambang kematian. Ujungnya Jinwoo hampir menyerah. Yang beruntungnya rasa takut Jinwoo saat berada di kuil Kartenon saat itu berhasil memicu adrenalinnya. Alhasil dia membangkitkan kekuatannya. Dengan penuh tekad tanpa rasa takut, Jinwoo terus melawan ular itu. Bahkan dia membuat ular itu tidak dapat berkutik lagi nih. Akhirnya Jinwoo berhasil mengalahkan ular tersebut dengan kekuatannya. Setelah mengalahkan ular itu, Jinwoo mengalami kenaikan level, mendapatkan sebuah weapon berupa dagger dengan debuff poison dan sebuah item potion. Beberapa saat kemudian dungeon sudah berakhir, lalu Jinwoo berencana untuk kembali. Namun sayangnya dia sempat dicegat nih oleh salah satu tentara sebab ada sebuah portal level dia mengalami dungeon break. Singkat cerita, tentara itu membawa Jinwoo menuju ke portal sebab Jinwoo adalah seorang hunter. Di perjalanan Jinwoo bisa merasakan berkat status khusus miliknya. Sementara itu para hunter yang menahan monster itu masih berusaha mengalahkan boss dungeon yang mengamuk. Mereka ini mengalami kesulitan sebab pertahanan monster golem itu sangatlah kuat dan sulit ditembus. Melihat hal itu, Jinwoo masih membaca situasi mereka nih hingga menemukan Joe ada di sana. Sayangnya gadis itu sepertinya masih trauma dan sulit menggunakan kemampuannya. Hal itu membuatnya teringat kejadian naas itu, tapi Jinwoo berusaha bangkit dari trauma kuil Kartenon.
dia akan segera menyerang golem tersebut dengan pedang patah yang Jinwoo lempar dari jauh. Berkat lemparan Jinwoo, pertahanan golem tersebut berhasil dipecahkan. Alhasil para hunter kelas E dan D berhasil mengalahkan golem itu. Kejadian ini membuat satu hunter kelas D bertanya-tanya nih pada petugas tentara. Setelah mendengar jawabannya, dia sangat kaget sebab kekuatan milik Jinwoo sangat hebat dan kuat. Hal ini membuat Joe sadar bahwa itu adalah perbuatannya Jinwoo. Keesokan harinya, Jinwoo sudah pulih nih dan akan pulang ke rumahnya. Perubahan fisik Jinwoo berhasil membuat Jinna terpukau. Setelah itu, Jinna berangkat ke sekolahnya dengan Jinwoo harus bekerja nih sebagai hunter lagi supaya mereka bisa membayar biaya sewa apartemen miliknya. Singkat cerita, Jinwoo mendapatkan tugas membantu para hunter di Gate C. Kali ini, raid ini dipimpin oleh pria bernama Hwang Dong-suk. Namun Jinwoo merasa ada yang tidak beres pada tim raid kali ini. Di tim itu hanya Jinwoo dan satu pria polos yang bernama Yo Jin-ho yang merupakan anggota tambahan di luar tim Dong-suk. Beberapa saat kemudian mereka semua mulai memasuki dungeon bersama-sama. Selama di dalam dungeon, mereka sama sekali tidak menemukan adanya monster. Namun Jinwoo bisa merasakannya dengan kemampuan khusus miliknya. Berkat itu juga mereka berhasil nih mengetahui dari mana datangnya para monster serangga itu. Semua anggota bertarung dengan para monster khususnya tim Dong-suk kecuali Jinwoo dan juga Jin-ho. Di situ Jin-ho berusaha melindungi Junwoo. Pertarungan ini dimenangkan oleh mereka. Setelah pertempuran itu, semua anggota langsung mengambil batu sihir yang drop dari para monster. Saat itu juga tim Dong-suk sadar nih bahwa ada sosok monster raksasa yang tengah berada di dungeon itu. Hal ini membuat Jinwoo terus waspada dan memperingati Jin-ho. Kemudian mereka melanjutkan raid untuk menemukan tempat di mana bos dungeon berada. Selama perjalanan, Jinwoo selalu curiga pada tim Dong-suk. Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai nih di sarang bos dungeon. Mereka kaget melihat begitu banyak kristal mana yang berada di sarang bos dungeon. Satu-satunya cara untuk mendapatkan semua kristal mana tersebut adalah di saat bos dungeonnya sedang tertidur. Sebab jika mereka sudah mengalahkannya maka gate akan tertutup. Singkat cerita, Dong-suk menyuruh salah satu anggotanya untuk menambang. Sialnya peralatannya tertinggal. Alhasil Dong-suk bersama kawanannya menyuruh Jinwoo dan juga Jin-ho menunggu di sarang bos dungeon selama mereka mengambil perlengkapan. Setelah mereka pergi, Jinwoo masih terus mencurigai Dong-suk dan kawan-kawan. Dan semua pikiran negatif Jinwoo terbukti benar. Dong-suk dan kawanannya berusaha menjebak Jinwoo dan juga Jin-ho di dalam sarang bos dungeon. Hal ini mengingatkan Jinwoo pada Pak Song yang selalu memberikan nasihat yang baik padanya untuk terus berhati-hati menjadi seorang hunter. Karena dunia hunter sangat kejam, terutama pada kasus pembunuhan tanpa bukti yang nyata bisa terjadi di dalam dungeon. Sialnya bos dungeonnya sudah mulai terbangun nih. Situasi ini membuat Jinwoo teringat masa lalu dan berakhir. Dia meminta Jin-ho untuk mundur supaya Jinwoo bisa bertarung dengan bos dungeon itu. Berbeda dengan Dong-suk dan kawan-kawan, mereka tengah menunggu Jinwoo dan Jin-ho menjadi santapan bos dungeon supaya bos itu kembali tertidur habis memakan mereka. Sementara itu, Jinwoo masih mengumpulkan tekadnya nih untuk dapat melawan bos dungeon level C. Akhirnya Jinwoo sudah membulatkan tekadnya dan melawan bos dungeon itu. Pertempuran dimulai nih dengan Jinwoo berusaha menyerang bos tersebut. Sambil bertarung, Jinwoo juga mencari titik lemah dari monster tersebut. Ketika Jinwoo sudah menemukan titik itu, monster tersebut berusaha menyerangnya dengan cairan berbahaya. Kondisi Jinwoo saat ini sedang kurang bagus, sebab status fatigue miliknya terus bertambah. Dia harus mencari cara nih untuk segera menumbangkan monster besar itu. Jinwoo masih berusaha semampunya hingga status fatigue-nya sudah mencapai batas. Namun dia ingat gift dari daily quest-nya belum terpakai. Berkat gift tersebut, Jinwoo berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan bos dungeon itu dengan serangannya. Setelah berhasil mengalahkan bos dungeon, Jin-ho sangat kaget nih, sekaligus ketakutan sebab dia berpikir Jinwoo ini orang jahat. Alhasil Jin-ho berusaha membantu Jinwoo sebisanya. Namun Jinwoo justru bingung dengan perilakunya Jin-ho. Sialnya tiba-tiba tim Dong-suk datang lagi nih. Mereka memiliki niat buruk pada Jinwoo dan juga Jin-ho.
sebab mereka ingin mengambil kristal mana itu. Singkat cerita, Dong-suk berusaha membujuk Jinho untuk membunuh Jinwoo dengan begitu nyawanya bisa selamat. Mereka ini semua tidak tahu bahwa Jinwoo ini overpower. Sayangnya Jinho memilih untuk memihak pada Jinwoo. Hal ini membuat Dong-suk kecewa dan akan membunuh mereka berdua. Di saat darurat seperti ini, Jinwoo mendapatkan quest yang sangat aneh nih, yaitu Jinwoo diminta untuk membunuh mereka semua. Karena syok melihat quest itu, Jinwoo harus terkena serangan dadakan dari salah satu anggota Dong-suk. Sekalipun dibuat babak belur oleh tim Dong-suk, Jinwoo justru bangkit dan semakin dingin pada timnya Dong-suk. Melihat Jinwoo masih hidup, Jinho sangat senang. Namun Jinwoo sendiri justru mulai mengerti nih soal sistem yang selalu memaksa dirinya. Kejadian ini membuat Jinwoo semakin yakin untuk membunuh semua anggota Dong-suk demi sistem dan demi dirinya sendiri. Ya, akhirnya semua quest itu berhasil diselesaikan dan semua tim Dong-suk sudah dikalahkan. Setelah itu, Jinwoo dan juga Jinho harus segera keluar nih dari sana, sebab gate akan segera runtuh. Semua kejadian itu berhasil dicatat sesuai dengan keinginannya Jinwoo dan Jinho. Mereka berhasil menutupi semua kejadian itu tanpa ketahuan. Nah, itu tadi alur cerita dari film Solo Leveling part yang kedua. Nah, yang mau aku lanjutin lagi animenya, langsung ramen like, share, dan komen di bawah.